Salam sejahtera, kita bertemu dalam acara webinar mengembangkan perawatan antenatal integrasi uji genetik dalam obstetri Indonesia, acara yang diselenggarakan oleh pihak Gen Solution dan Kimia Farma Diagnostik. Saya ditugaskan untuk membawakan topik berjudul pentingnya tes genetik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Dr. Wiku Andono Topo, SPOG, subspesialis konsultan feto-maternal dari wilayah Tangerang, Banten. Sebagai pendahuluan, kita perlu memahami pengujian prenatal genetik, pentingnya non-invasif prenatal test, screening ibu karier thalassemia sebagai bagian dari NIPT. Nanti kita bahas dampak dunia nyata pada studi kasus dan contoh kasus, kekhawatiran umum dan kesalahpahaman perihal pengertian NIPT. Juga nanti kita akan membahas perihal apa-apa saja masa depan kelak NIPT ini bisa membuat suatu prognosis yang lebih baik. Pemahaman pengujian prenatal genetik. Apa itu prenatal genetik? Tes genetik prenatal memberikan informasi kepada calon orang tua tentang apakah janin mereka memiliki kelainan genetik tertentu. Kelainan genetik disebabkan oleh perubahan gen atau kromosom seseorang. Aneuploidi adalah suatu kondisi di mana terdapat kromosom yang hilang atau berlebih. Pada trisomi terdapat kromosom tambahan, sementara pada monosomi satu kromosom hilang. Kelainan bawaan disebabkan oleh perubahan gen yang disebut mutasi. Kelainan bawaan termasuk penyakit sel sabit atau sickle cell, fibrosis cystic, penyakit Tay-Sachs, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, kedua orang tua harus membawa gen yang sama untuk mempunyai anak yang terkena penyakit seperti ini. Nah, inilah beberapa contoh dari tadi yang kita ungkapkan. Dan ada dua jenis tes prenatal untuk kelainan genetik, yaitu tes screening prenatal yang dapat memberitahu Anda kemungkinan janin Anda menderita aneuploidi dan beberapa kelainan lainnya. Tes diagnosis prenatal ini dapat memberitahu Anda apakah janin sebenarnya mengalami kelainan tertentu. Tes ini dilakukan pada sel dari janin atau plasenta yang diperoleh melalui amniosintesis atau chorionic villus sampling. Ini adalah dari jenis utama tes genetik prenatal. Tes screening prenatal dapat memberitahu Anda resiko memiliki bayi dengan kelainan tertentu. Tes tersebut mencakup screening karier dan tes screening genetik prenatal. Screening karier dilakukan pada orang tua dengan menggunakan sampel darah atau sampel jaringan yang diambil dari buccal smear atau dari pipi. Tes screening genetik prenatal dari darah ibu hamil dan temuan dari pemeriksaan ultrasonografi dapat menyaring janin untuk mengetahui adanya aneuploidi, cacat pada otak, dan tulang belakang yang disebut neural tube defect atau cacat tabu saraf, dan beberapa cacat pada perut, jantung, dan fitur wajah. Frekuensi X question ini berfokus pada tes-tes ini, jadi yang paling banyak ditanyakan termasuk screening pada trimester pertama, screening pada trimester kedua, screening gabungan pada trimester pertama dan kedua, dan tes cell-free fetal DNA. Insiden kelainan lahir atau genetik. Sekitar 3-5% kehamilan dan berkomplikasi dengan kelainan lahir atau kelainan genetik. Abnormalitas kromosomal ditemukan kira-kira 1:150 kelahiran hidup. Dan kelainan kongenital merupakan penyebab utama kematian bayi dan merupakan penyebab utama kematian pada masa balita. Nah, berikut kita bisa melihat statistik kelainan kongenital kromosom di mana trisomi paling banyak adalah trisomi 21 sebanyak 53% yang dilaporkan. Sementara kelainan abnormalitas kromosom ini menempati porsi 76% dari persen etiologi cacat lahir yang kita ketahui, ya. Ini adalah statistik kelainan kongenital yang sudah dilaporkan. Kelainan terbanyak adalah trisomi 21. Aneuploidi. Abnormalitas kromosom ini termasuk aneuploidi didefinisikan sebagai
memiliki kelainan jumlah kromosom, translokasi, duplikasi, dan delesi. Aneuploidi yang paling sering ditemukan adalah trisomi 21 atau Down syndrome dengan insiden 1:800 kelainan hidup. Aneuploidi kromosomal seks lebih jarang dibandingkan aneuploidi autosomal. Data dari Asosiasi Down Syndrome Indonesia menyebutkan bahwa hampir 300.000 kasus Down Syndrome terjadi di Indonesia. Menurut Profil Kesehatan Indonesia, prevalensi sindroma Down adalah 0,12% dari Kementerian Kesehatan tahun 2010. Risiko aneuploidi terjadi pada usia ibu yang tua. Pertama, risiko memiliki bayi dengan aneuploidi meningkat dengan usia ibu. Sebagai contoh, risiko memiliki bayi dengan Down syndrome pada usia 25 tahun sekitar 1:250 kelahiran hidup. Sementara pada usia 35 tahun meningkat menjadi 1:400 dan pada usia 45 tahun menjadi 1:30 kehamilan. Namun penting dicatat bahwa aneuploidi dapat terjadi pada usia berapapun. Resiko umum. Rata-rata resiko memiliki bayi dengan kelainan kromosom adalah sekitar 1:150 kelahiran hidup. Statistik ini mencakup semua aneuploidi, tidak hanya yang lebih umum seperti trisomi 21, 18, dan 13. Riwayat keluarga dan kehamilan sebelumnya. Riwayat keluarga dengan aneuploidi atau kehamilan sebelumnya dengan aneuploidi dapat meningkatkan risiko kehamilan di masa depan. Etnisitas dan geografis. Beberapa kelompok etnis mungkin memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah terhadap risiko aneuploidi tertentu. Daerah geografis juga dapat memiliki variasi risiko. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan risiko aneuploidi di mana semakin usia ibu itu meningkat dibandingkan usia ibu yang lebih muda, maka risiko meningkat juga pada trimester pertama, trimester kedua, dan risiko untuk melahirkan bayi setelah lahir dengan cacat genetik seperti trisomi 21. Jadi risiko ini akan meningkat seiring dengan usia ibu. Pemeriksaan prenatal kebanyakan dilakukan dengan tujuan screening. Pemeriksaan ini termasuk analisa serum, ultrasonografi, dan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi kehamilan dengan risiko tinggi, abnormalitas kromosom atau kelainan lahir. Screening trimester pertama dilakukan untuk menilai risiko berdasarkan usia ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, jumlah fetus dalam kehamilan saat ini, berat, ras, pengukuran indeks translusensi nukel, serta melibatkan atau tidaknya tulang hidung yang terlihat. Nah, ini kita bisa memastikan beberapa pemeriksaan metode screening prenatal, mulai dari ultrasonografi, screening biokimia, amniosintesis, dan yang terakhirnya adalah NIPT. Juga waktu pelaksanaan, resiko yang ada, kemampuan mendeteksi trisomi, keuntungan dan kekurangan. Masing-masing adalah kelebihan dan kekurangan. Seperti ultrasonografi ini tidak berisiko, tidak invasif, hanya tidak bisa memastikan DNA atau pemeriksaan yang kita mau lakukan. Sementara NIPT ini bisa dilakukan seawal mungkin pada trimester pertama, tidak berisiko dibandingkan pemeriksaan amniosintesis, tapi tidak bisa mendeteksi masalah struktural yang terlihat dari abnormalitas kromosom. Berbeda juga dengan screening biokimia, umumnya pada trimester kedua, tapi tidak berisiko. Nah, ini adalah contoh janin pada 11 minggu yang kita lakukan dengan screening ultrasonografi. Ini adalah pasien yang kita screening, saya lakukan pemeriksaan ini pada kondisi ibu, sementara ini ibunya tidak berkorelasi dengan kehamilan di usia yang lanjut. Ibunya masih muda, anak pertama, namun yang kita temukan NT-nya tebal. Dan saya tidak melihat adanya tulang hidung yang kita temukan. Maka si ibu kemudian kita anjurkan untuk lanjut pada pemeriksaan NIPT. Dan telah kita konfirmasi, ternyata hasil NIPT-nya memiliki resiko high risk trisomi 21, ya. Dan kita temukan pula dari tanda-tanda marker yang benar mengarah ke arah trisomi 21. Nah, ini perhatikan bagian tengkuk lehernya tebal sekali. Jadi ini usianya 11 minggu. Kita lakukan screening trimester pertama, tulang hidungnya tidak terlihat.
nuchal thickness-nya tebal. Perbatasan nuchal thickness itu saya memakai batas 2,5 mm ya, supaya kita lebih bisa memasukkan limit di mana kalau ada kelainan-kelainan batas dari nuchal thickness itu kita pakai 2,5 mm ya. Ini tengkuknya tebal sekali. Dan ini telah kita konfirmasi dengan kondisi sesuai trisomi 21. Kelainan lain adalah trisomi 13 seperti pada kasus ini, sindroma Patau. Sindroma Patau ini kelainan pada nomor 13 kromosom ditandai facial dysmorphism. Nah, ini kita lihat bagaimana wajah bayi kelainan bawaannya berat sekali. Ada celah bibir sumbing yang besar, low ear set, perhatikan hipotelorism ya, jadi bola matanya ini merapat ke tengah tanpa adanya hidung, jadi agenesis nasal. Hidung sama sekali tidak terbentuk. Ya, kasihan kelihatan dari kondisi ini benar-benar kelainan bawahnya cukup berat. Prognosisnya jelas buruk ya. Kasus-kasus seperti ini biasanya letal, mematikan. Ditandai dengan low ear set. Kemudian bagian mata tadi hipotelorism ya, sudut matanya keduanya itu hampir menyatu ke tengah, agenesis nasal. Struktur hidungnya tidak terbentuk, bibir sumbing. Nah ini nanti kita lihat, nah ini tulang hidungnya tidak ada, hidungnya sama sekali tak terbentuk. Nah ini tampilan wajah yang kita sebut sebagai facial dysmorphism. Ini kemudian kita lihat bagian otak tampak kondisi yang kita namakan holoprosencephaly. Jadi bagian otak ini terbentuk tidak sempurna antara lobus dari talamus, cerebellumnya hipoplasia. Ya, ini kondisi yang kita namakan trisomi 13 atau sindroma Patau. Prognosisnya sedemikian buruk. Kelainan-kelainan bawaannya terlihat dengan jelas ya, terlihat hipotelorism, bibir sumbing sampai dalam, cleft-nya, hidungnya tidak terbentuk. Dan dengan teknologi NIPT ini kita bisa mendiagnosis. Kelainan berikutnya yang cukup banyak adalah trisomi 18. Ditandai dengan bentuk wajah yang cukup sulit sebenarnya untuk kita diagnosis. Ini bentuk wajahnya bulat, round face, bentuknya bulat, bundar begitu ya. Perhatikan itu tulang hidungnya hipoplastik atau kecil, telinganya juga melorot ke bawah. Jadi ini bentuknya round face, bentuk wajahnya bulat. Air ketubannya juga berlebihan, makanya kita mesti mencari penyebabnya kenapa. Dikirimnya kondisi ini waktu itu dengan ketuban berlebih. Ya, telinganya kecil atau microtia, low ear set position dari daun telinganya. Ini kehamilannya pada trimester kedua. Kasus ini juga kemudian kita lakukan pemeriksaan NIPT dan benar terdiagnosa trisomi 18 atau sindrom Edwards. Tangan juga terlihat itu kelihatan seperti clenched fist ya, tangannya seperti mencakar posisi-posisi jari-jarinya. Ya, jadi ini wajahnya khas, bentuk wajahnya bulat dengan low ear set position. Perhatikan itu air ketubannya banyak. Nah ini kepala. Bentuk kepalanya seperti stroberi, seperti buah stroberi, mengerucut di ujung bagian front head. Dengan bagian belakang rata. Ya, ini bentuk yang kita namakan strawberry shape head. Kenapa bagian belakang rata? Karena dia mengalami hipoplasia cerebellum. Ya, jadi bentuk kepalanya lebih ke arah bulat, menyerupai bentuk stroberi, rata di belakang, di fossa posterior. Nah, ini tampilan dari otak dan kepala. Bentuk kepalanya hampir membentuk bulat, brachicepal, dengan bentuk strawberry shape head.
Sekali lagi perhatikan, tidak ada nyaris tulang hidungnya atau hypoplastic nasal bone. Ya, ini adalah tampilan bayinya aktif, bayinya bergerak terus. Ya, tulang hidung kita tidak lihat, kecil sekali. Jadi inilah face dari trisomi 18. Jantung kita lihat ini ada bolong di jantung antara septum di bilik dan serambi. Jadi septum ventricle dan septum atriumnya tidak terbentuk. Ini complete atrioventricular septal defect, AVSD. Ya, jadi aliran jantungnya ini bocor di ventricle dan atrium. Ya, ini kondisi lain dari marker-marker yang positif dari trisomi 18. Lambung dan kandung kencing ada, tapi kenapa bayi ini polyhydramnios? Air ketubannya berlebihan. Bentuk kaki kelihatan seperti rocker bottom, ya, bentuk kakinya membesar di tumit. Nah, ini air ketuban. Ternyata ada umbilical cord cyst juga. Jadi pada tali pusatnya ada kista. Ini menambah marker kelainan lagi dari trisomi 18. Jadi kemudian kita lihat kondisi berikutnya yang kita temukan, tali pusat normal. Sementara dari bagian anus saya tidak temukan adanya anus atau atresia anus. Anusnya tidak terbentuk sama sekali. Ini yang menyebabkan bayi ini tidak bisa memproses cairan di tubuhnya, ya. Jadi inilah kasus marker-marker yang positif dari trisomi 18 atau Edwards syndrome yang bisa terdiagnosis juga dengan NIPT. Pentingnya NIPT. NIPT ini mengambil cell-free DNA selama kehamilan. DNA janin dilepaskan ke dalam aliran darah ibu. Dan NIPT menganalisis DNA untuk kelainan kromosom, dapat memberikan informasi sedini usia 9 minggu kehamilan. Cell-free DNA adalah sejumlah kecil DNA yang dilepaskan dari plasenta ke dalam aliran darah ibu hamil. Cell-free DNA dalam sampel darah ibu dapat disaring untuk mendeteksi sindrom Down, Patau, sindrom Edwards, dan masalah dengan kromosom seks. Tes ini bisa dilakukan mulai usia 9 minggu. Dan hasil tes DNA yang positif harus diikuti dengan tes diagnosis dengan amniosintesis atau CVAS. Nah, ini dari hasil NIPT tes yang bisa kita lakukan. Kemudian hasil tes screening darah untuk aneuploidy ini dilaporkan sebagai tingkat resiko munculnya kelainan. Misalnya, hasil tes screening aneuploidy yang positif berarti janin Anda berisiko lebih tinggi mengalami kelainan tersebut dibandingkan dengan populasi umum, bukan berarti janin Anda pasti mengalami kelainan tersebut. Hasil negatif berarti janin Anda memiliki resiko lebih rendah mengalami kelainan dibandingkan populasi umum. Tidak menutup kemungkinan janin Anda mengalami kelainan tersebut. Tes diagnostik dengan CVS atau amniosintesis memberikan hasil yang lebih pasti, merupakan pilihan bagi semua ibu hamil. Dokter kandungan atau ahli kesehatan lainnya seperti konselor genetik akan mendiskusikan arti hasil tes screening Anda dan membantu Anda mendiagnosa. Ini ada NIPT Trisure di mana kita memproses 10 mili darah ibu, lalu kita memisahkan cell-free DNA, lalu lakukan persiapan sampel, kemudian cell-free DNA-nya dilakukan sequencing dengan teknologi Illumina. Lalu terjadi data analisis untuk menghasilkan deteksi fetal aneuploidy. Inilah yang kita lakukan dari teknologi Gene Solution, dan dia bisa membedakan antara cell-free DNA fetus dan DNA dari ibunya dengan memisahkan algoritma dari Trisure menggunakan penanda markernya dengan teknologi Illumina. Nah, kemudian keunggulan kompetitifnya adalah dari algoritma ini adalah menggunakan kumpulan referensi yang dibuat berdasarkan data ibu hamil di Asia Tenggara, menggunakan penanda baru ukuran DNA janin, pembelajaran mesin menggunakan data besar, membantu meningkatkan sensitivitas tingkat deteksi, mengurangi volume sampel, reagen cakupan pengurutan. NIPT Trisure menggunakan metode berbasis ukuran yang dapat membedakan DNA janin dengan DNA dari ibu.
Nah, ini adalah level-level sensitivitas, spesifitas, positive predictive value dan negative predictive value untuk akurasi dari trisure ini, di mana overall akurasinya ini cukup sensitif dan cukup spesifik. Jadi akurasi trisure ini sangat-sangat bisa membantu untuk kita mendiagnosa sebagai teknologi screening NIPT yang bisa kita lakukan. Terobosan dalam perawatan prenatal. NIPT memberikan terobosan dalam perawatan prenatal dengan menawarkan deteksi dini kelainan kromosom dengan akurasi tinggi. Saat ini NIPT adalah tes screening yang paling sensitif dan spesifik untuk aneuploidi janin yang umum. Namun demikian, hal ini berpotensi memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu. Selain itu, pengujian DNA sel bebas tidak setara dengan pengujian diagnostik. Di Indonesia, di mana akses terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut berbatas di daerah terpencil, NIPT dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan pilihan screening yang dapat diandalkan. Tes ini sangat relevan bagi para ibu di Indonesia yang mencari perawatan prenatal komprehensif. Screening karier maternal thalassemia ini adalah metode baru yang bisa dicakup dengan teknologi NIPT Gene Solution. Sepertinya adalah kasus thalassemia atau hydrophytalis yang ditemukan pada kehamilan 24 minggu, di mana bayinya bengkak akibat kondisi thalassemia. Dan pada kondisi ini sebenarnya si ibu ini telah dilakukan screening thalassemia pada kedua orang tua suami istri. Dari pemeriksaan dasar anemia ternyata memang ditemukan, namun mereka kemudian menikah. Dan terjadilah kondisi di mana bayi ini kemudian menjadi thalassemia. Lalu kita upayakan untuk melakukan transfusi pada masa-masa perinatal. Screening carrier ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengujian genetik yang dilakukan pada individu yang tidak memiliki fenotip nyata untuk suatu kelainan genetik, tetapi mungkin memiliki suatu varian alel dalam gen yang terkait dengan diagnostik. Screening dan konseling karier idealnya harus dilakukan sebelum kehamilan. Jika seseorang diketahui membawa penyakit tertentu, pasangan reproduksi harus ditawarkan tes untuk menerima konseling genetik mengenai potensi hasil reproduksi. Jika kedua pasangan diketahui membawa penyakit genetik, konseling genetik harus ditawarkan. Screening karier prenatal tidak menggantikan screening bayi baru lahir, dan screening bayi baru lahir juga tidak menggantikan nilai potensial dari screening karier prenatal. Thalassemia merupakan kelainan kuantitatif bawaan pada sintesis hemoglobin dengan beban yang signifikan di seluruh dunia, mengakibatkan spektrum penyakit luas, mulai dari bentuk penyakit yang paling parah, yang bergantung pada transfusi hingga penyakit pembawa tanpa gejala yang paling ringan. Thalassemia merupakan kelompok penyakit genetik dengan prevalensi tinggi dan morbiditas yang signifikan, beragamnya manifestasi klinik dan komplikasi, serta beban penyakit yang tinggi, baik dari sudut pandang kualitas hidup maupun keuangan. Menggarisbawahi pentingnya meminimalkan prevalensi penyakit ini dan mengoptimalkan hasil pada mereka yang terkena dampak melalui diagnosis dini dan perawatan komprehensif. Identifikasi individu dengan penyakit ringan atau karier, pemeriksaan prenatal dan konseling adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ini yang berpotensi untuk mengurangi penularan. Negara karier thalassemia sekitar 1,5% populasi dunia membawa mutasi gen thalassemia, sekitar 80 hingga 90 juta orang di seluruh dunia. Negara pembawa penyakit ini ditemukan di Afrika, sekitar Mediterania dan Timur Tengah, namun sebagian besar individu yang terkena dampaknya tinggal di anak benua India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Indonesia terletak di sepanjang sabuk thalassemia dan merupakan pusat hemoglobinopati. Sekitar 3-10% populasi mengidap beta thalassemia dan 2,6-11% populasi mengidap alfa thalassemia. Diperkirakan sekitar 2.500 bayi dilahirkan dengan beta thalassemia mayor setiap tahun. Saat ini pengobatan utama beta thalassemia di Indonesia masih bersifat suportif, termasuk transfusi darah dan terapi iron chelate. Nah, metode konvensional untuk mendiagnosa thalassemia kita bandingkan dengan metode terbaru GAP PCR NGS
di mana metode konvensional berdasar fenotip mean corpuscular volume kurang dari 82 femtoliter atau mean corpus hemoglobin kurang dari 27 pikogram, terkadang dapat mendiagnosis individu yang merupakan karier secara berlebihan atau kurang. Dan penyaringan gabungan gap PCR NGS meningkatkan tingkat deteksi pembawa. Ini suatu teknologi yang ditawarkan oleh Gen Solution untuk mendiagnosa. Screening maternal carrier terintegrasi dalam NIPT, seperti yang sudah diteliti oleh sejawat kita di Vietnam, mengkombinasikan gap polymerase chain reaction dan target and next generation genetic sequencing, di mana dia bisa mendiagnosa gen thalassemia pada ibu-ibu hamil yang dilakukan screening carrier thalassemia di Vietnam. Sebanyak sekitar 5.880 ibu hamil melakukan screening, 7% terdiagnosa alfa thalassemia, 5,3% terdiagnosa beta thalassemia. Kemudian dari pemeriksaan ini lalu kita gabungkan dengan kombinasi dengan pemeriksaan NIPT screening pada masa kini. Akan sangat membantu untuk mendeteksi selain kelainan bayi, juga resiko ibu-ibu yang membawa gen thalassemia pada kehamilannya. Kemudian utilitas klinik penyaringan pembawa. Tentukan resiko pewarisan gen penyakit resesif dari orang tua ke anak. Subjek melakukan screening pembawa adalah pasangan suami istri, wanita hamil di tahap awal kehamilan. Utilitas klinik kita melakukan deteksi dini, intervensi tepat waktu sebelum lahir dan segera setelah lahir, merencanakan kehamilan berikutnya, pengujian genetik, sensitivitas dan spesifitasnya tinggi, lebih unggul dari metode konvensional dalam hal teknologi, cakupan, dan biaya. Contoh studi kasus dan dampak pada dunia nyata, contohnya pada seorang ibu hamil 29 tahun, kehamilan tunggal usia 12 minggu, telah diuji dengan NIPT dengan hasil risiko tinggi trisomi 21 atau Down syndrome. Si ibu kemudian menjalani konsultasi dengan konsultan genetik untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya yang harus diambil. Kemudian si ibu diberikan konsultasi tentang cara merawat kehamilan dengan resiko tinggi Down syndrome dan diberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat bayi setelah lahir. Nah, ini contoh adalah laporan kasus dengan kasus Down syndrome pada hasilnya. Juga ini contoh laporan dari thalassemia, ibu berusia 24 tahun, usia 15 minggu kehamilan dengan MCV 86,4 femtoliter dengan hemoglobin 13,9. Dia menjalani NIPT gabungan dengan screening carrier thalassemia dan menemukan bahwa dia adalah pembawa thalassemia alfa dengan mutasi penghapusan SIE terdeteksi. Kemudian dirujuk ke bagian genetika bersama pasangannya untuk tes dan konseling mengenai resiko thalassemia pada keturunan. Pasangannya menjalani pemeriksaan pembawa dan mengetahui bahwa dia juga merupakan pembawa thalassemia alfa, terjadi mutasi penghapusan SIE-nya terdeteksi. Karena kedua orang tuanya adalah pembawa thalassemia alfa dengan penghapusan mutasi SIE, terdapat 25% kemungkinan janin memiliki hemoglobin BART dengan fenotip yang letal mematikan. Setelah berkonsultasi dengan konsultan genetik, orang tua disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik prenatal pada janin untuk mendiagnosis apakah janin tersebut mengidap penyakit hemoglobin BART. Jadi hemoglobin BART itu terjadi delesi pada semua 4 alpha globin genes. Kekhawatiran umum dan kesalahpahaman dari NIPT. Akurasi salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa hasil NIPT ini merupakan hasil diagnosis yang pasti. Meskipun NIPT sangat akurat, ini merupakan tes screening, bukan tes diagnostik. Hasil positif harus dipastikan melalui tes diagnostik seperti amniosintesis atau CVS. Cakupan pengujian beberapa individu mungkin tidak memahami kondisi pemeriksaan NIPT, terutama menyerang kelainan kromosom yang umum seperti trisomi 21, trisomi 18, trisomi 13. Ini juga dapat memberikan informasi tentang kelainan kromosom seks dan sindrom mikrodelesi tertentu bergantung pada panel tes yang dipilih, positif palsu dan negatif palsu. Meski NIPT memiliki tingkat positif palsu dan negatif palsu yang rendah dibandingkan dengan metode screening tradisional, penting untuk dipahami bahwa tidak ada tes yang sempurna. Hasil positif dan negatif palsu dapat terjadi dan individu harus diberi nasihat yang sesuai. Kemudian kekhawatiran umum dan salah pahaman terhadap hasil NIPT yang lain ini adalah
kondisi di mana pertimbangan etis, kekhawatiran tentang implikasi etis seperti potensi terminasi kehamilan, selektif berdasarkan hasil tes, adalah valid dan memerlukan diskusi yang bijaksana. Penting untuk melakukan pendekatan terhadap diskusi ini dengan kepekaan dan rasa hormat terhadap keyakinan dan nilai-nilai individu. Biaya dan aksesibilitas. Biaya dan aksesibilitas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan individu tentang NIPT. Meski NIPT mungkin lebih mahal dibanding tes screening tradisional, sifat non-invasif dan akurasi yang tinggi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi populasi tertentu, seperti wanita dengan kehamilan resiko tinggi dan mereka yang memiliki riwayat penyakit genetik dalam keluarga. Konseling dan dukungan. Konseling sebelum tes dan dukungan pasca tes yang memadai merupakan komponen penting dari proses NIPT. Individu harus memiliki akses terhadap informasi komprehensif tentang tes tersebut, termasuk manfaat, keterbatasan, dan potensi implikasi serta dukungan berkelanjutan untuk menafsirkan dan mengatasi hasilnya. Ini adalah contoh dari kekhawatiran kesalahpahaman juga tentang NIPT yang perlu kita perjelas. Masa depan NIPT memungkinkan selain diagnosa prenatal, analisis cell-free DNA darah ibu juga berpotensi untuk menentukan genotip resus janin dan mengidentifikasi janin dengan hiperplasia adrenal kongenital. Penentuan jenis kelamin janin juga dimungkinkan sejak usia kehamilan dini. Kemudian teknik NIPT yang menggunakan amplifikasi bertarget dapat diperluas untuk menargetkan deteksi ketidakseimbangan genom subkromosom seperti mikrodelesia atau mikroduplikasi, serta kelainan gen tunggal dan atau status pembawa mutasi yang diturunkan dari pihak ayah. Nah, ini adalah cakupan NIPT Trisura dari Gen Solution. Kita bisa melakukan NIPT, screening karya thalassemia. Di masa depan mungkin kita bisa mendiagnosa gen tunggal pada kasus IVF dengan pre-implantation genetic test. Kita bisa melakukan diagnosis dan konsultasi pre dan post tindakan. Inilah cakupan NIPT yang mungkin kita tawarkan. Area kolaborasi penelitian dan pengembangan. Berkolaborasi dalam inisiatif penelitian untuk mengembangkan dan memvalidasi teknologi screening genetik baru yang sesuai dengan populasi Indonesia. Hal ini termasuk pengevakuasi kelayakan dan efektivitas penerapan metode pengujian prenatal tingkat lanjut, seperti pengurutan seluruh genom dan sistem layanan kesehatan kita. Pedoman klinis dan praktis terbaik bekerja sama untuk menetapkan pedoman klinis dan praktik terbaik berbasis bukti untuk pengujian genetik prenatal di Indonesia. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyedia layanan kesehatan, peneliti, dan membuat kebijakan untuk memastikan bahwa pedoman tersebut komprehensif, sensitif terhadap budaya, dan selaras dengan standar internasional. Infrastruktur dan pelatihan layanan kesehatan. Berkolaborasi untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk menawarkan layanan pengujian genetik prenatal. Hal ini mungkin termasuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi penyedia layanan kesehatan tentang konseling genetik, interpretasi tes, dan manajemen dari pasien. Ini adalah area potensi kolaborasi. Kesadaran dan pendidikan masyarakat bermitra dengan pembuat kebijakan dan kelompok advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya tes genetik sebelum melahirkan. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan kampanye informasi, materi pendidikan, dan program penjangkauan masyarakat untuk memberdayakan calon orang tua agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan prenatal mereka. Advokasi kebijakan melibatkan pembuat kebijakan untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung integritas tes genetik prenatal ke dalam layanan kesehatan ibu rutin. Hal ini dapat mencakup advokasi kebijakan penggantian biaya, kerangka pengaturan, cakupan asuransi, juga memastikan akses yang adil terhadap tes untuk semua segmen masyarakat. Sharing dan kolaborasi data, memfasilitasi berbagai data, mengkolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, peneliti, pembuat kebijakan untuk memantau hasil, mengevaluasi dampak program pengujian genetik prenatal, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan, saat ini NIPT adalah tes screening yang paling sensitif dan spesifik untuk aneuploid janin pada umumnya. Indonesia terletak di sepanjang sabuk thalassemia dan merupakan hotspot hemoglobinopati, sehingga penting untuk melakukan screening carrier thalassemia pada calon orang tua. NIPT dan screening carrier dapat memberi orang tua wawasan berharga mengenai profil genetik mereka,
memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan merencanakan kelahiran bayi dengan lebih baik. Kita perlu mempertimbangkan integrasi NIPT dan screening pembawa talasemi ke dalam praktis klinis yang bertujuan untuk meningkatkan outcome ibu dan janin. Jadi inilah kesimpulan yang bisa kita bahas dari webinar kali ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sejawat. Juga terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan dari pihak Kimia Farma Diagnostik dan Gen Solution dengan produknya NIPT, Trisure, dengan kombinasi dengan screening thalassemia yang terbaru.